Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mengingatkan kalian, kemarin kan Ibu mau masuk ke inti pembelajaran kita. Minggu kemarin kan Ibu bilang ke kalian untuk mempelajari apa kemarin? Ya, Bu. Masih ingat nggak? Apa, Bu? Jarak Ya, Putri. Jarak pada dimensi 3, Bu. Itu nanti kita mempelajari tentang apa aja, jarak tentang apa aja di situ. Kalian Jarak memahaminya? titik ke garis, Bu. Titik ke Ya. titik. Jarak titik Titik ke bidang. Ya, betul. garis ke Nah, bidang. sebelum memulai itu, Ibu kan belum absen. Ibu mau mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Oke, Ya, Bu. Bu. Lastri Febrianti, Hadir, Bu. Putri Krismasari, Saya, Bu. Sabrina Putri. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Iya, Bu. Ibu mau menampilkan PPT supaya lebih memudahkan kita melakukan pembelajaran ini ya. Sabar ya, Ibu buka dulu. Ya, Bu. Udah muncul belum di layar kalian? Belum, Bu. Udah muncul. Ya, lagi loading. Udah, Bu. Udah muncul. Sabar, Bu. Udah, Putri udah? Udah. Oke. Udah muncul kan? Udah. Ya, Ibu ucapkan selamat datang pada pembelajaran secara daring ini. SMA 7 Sebung, kelas 12 semester 1. Oke, di sini kita akan membahas jarak pada dimensi 3. Tolong bacakan salah satu siswa perwakilan. Saya, Bu. Oke. Lastri, tolong. Dimensi 3. Ya, Putri. Saya membacakan, Bu. Ya. Dimensi 3 adalah suatu pembahasan yang pastinya melibatkan bangun ruang. Pada materi ini akan dibahas mengenai jarak antara titik, garis, dan bidang. Pada minggu ini kita akan mempelajari tentang jarak ke titik, garis, dan jarak titik ke bidang. Pada materi ini, setiap siswa diharapkan mengamati posisi titik, garis, maupun bidang secara cermat. Nah, di situ kan ada katanya bangun ruang kan? Nah, kita ketahui itu bangun ruang itu unsur-unsurnya itu ada apa aja? Sisi rusuk, titik sudut. Nah, ya benar. Nah, itu nanti akan kita pelajari ya di sini. Oke, siapa yang mau baca jarak titik ke titik? Sabrin. Oke, baca Sabrin. Jarak titik ke titik. Jarak dua titik dapat kita nyatakan yang membuat titik tersebut. Lanjut lagi. Lastri. Lastri unmute. Lastri nggak ada. Jarak titik ke garis ya, Bu. Ya. Jarak titik ke garis adalah jarak antara titik A yang tegak lurus ke garis G. Ya, lanjut Putri, yang ketiga. Jarak titik ke bidang. Jarak titik ke bidang adalah jarak titik A ke bidang ABCD. Nah, kalian tentunya kemarin kan Ibu sudah menyuruh kalian memahami materi ini kan sebelumnya. Tentunya kalian pasti dapat menjawab dari slide keempat ini. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Kalian bisa bacakan perintahnya di situ? Bisa, Bu. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit.
Apa ya? Apa ya? Cari contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang mau jarak titik ke titik, siapa yang mau jarak titik ke bidang, dan siapa yang mau Saya, Bu. jarak titik ke garis. Putri Saya mau titik apa? ke titik. Saya titik ke titik. Saya titik, Bu. Siapa yang duluan titik ke titik tadi? Putri titik ke titik, Bu. Ya, Putri apa? Bu, tapi nggak tahu ya, Bu. Nanti Ibu lurusin contoh di kehidupan sehari-hari titik ke titik itu kayak sebuah angkot itu tuh mau dari titik Pamedan, Bu, ke titik Ya. Bintan. Itu bisa nggak, Bu, dikatakan titik ke titik? Iya, bisa. Karena kita kan mau cari titik kumpul Pamedan ke titik kumpul ke... Bintan. Ya, Bintan. itu bisa dikatakan mencari jarak titik ke titik. Terus, yang lain? Lastri, Bu, jarak titik ke bidang. Titik ke bidang. Oke, apa Lastri titik ke bidang? Titik ke bidang. Yang penyangga, Bu. Yang penyangga itu Yang kayak penyangga mana? dibuat untuk yang dia menyangga gedung itu, Bu. Yang penyangga Itu kan untuk membangun rumah gitu. ya. Coba jelasin pelan-pelan supaya Putri sama Sabrin paham juga maksud Lastri itu kayak mana. Kan ini, Bu, kalau nak buat rumah itu kan ada tiang penyangganya tuh, Bu. Ya. Nah, Terus menurut tiangnya? Lastri, tiang penyangga itu tuh menghubungkan antara suatu titik pada salah satu sisi gedung. Untuk penyangga gitu kan, tiang penyangganya. Ya, Bu, penyangga dia. Putri paham maksud Lastri sama Sabrin? Paham, Bu. Sabrin paham maksud Lastri itu kayak mana? Enggak, Bu. Hah? Coba Lastri, ulangi supaya Sabrin paham kayak mana sih penyangga tuh maksud Lastri? Atau Putri mau memperjelas gimana maksud ya? Lastri tadi supaya Sabrina paham? Oh, kayak mana ya jelasin? Bisa? Kayak gini, Bu. Mungkin maksud Lastri kayak gini, Bu. Misalnya ada atap nih, Bu. Ya. Terus nanti di sini ada kayak penyanggahnya gitu, Bu. Terus? Nah, itu kan jadi kayak dari titik ke bidang, ya nggak sih, Bu? Iya. Nah, kayak mana pembayangannya? Kayak gini loh, Bu. Misalnya ada rumah nih. Nah, Sab dengerin ya, Sab. Terus ada atapnya. Ah. Atapnya. Nah, ada atapnya. Terus kayak jalan gitu dari titik ini ada satu bangunan. Iya nggak sih? Gitu. Iya, Ya. kayak gitu, Sab. Sabrin paham? Kan misalnya Sabrin paham nggak maksud Putri sama Lastri kayak mana? Paham, Bu. Paham? Paham. Ya, kan misalnya kita tuh mau bangun rumah kan. Misal pasti ada kita mau bangun atap. Terus supaya kita buat penyangga dulu supaya atapnya nggak jatuh. Jadi kita taruh titik tumpunya itu kita taruh di sisinya bidang atap itu. Sabrin tak paham? Oke, Bu. Oke, kita lanjut lagi ya. Paham, Bu. Ibu, tadi Lastri titik ke bidang. Ya, Putri kan titik ke titik. Lastri titik ke bidang. Berarti Titik ke bidang. Sabrin titik ke garis, Bu. Ya, benar-benar. Oh, titik ke garis ya. Iya, Sabrin. Sabar, Bu. Saya lagi mikir. Titik ke garis. Ini, Bu. Apa ya? Kawan-kawan lain bantu Iya, juga ya mikir. Ya, Bu.
tiang bendera, Bu. Apa? Tiang bendera. Tiang bendera boleh. Iya. Terus? Garis tegak. Terus ada penyangganya. Kayak gambarannya tiang bendera kan tegak. Terus ada penyangganya di mana? Di belakangnya, Bu, biar dia nggak jatuh. Kayak ini ya, kayak bangun tenda gitu. Iya, Bu. Tapi dia garis aja. Dia gitu, Bu. Kayak mana? Putri, menurut Putri bener nggak perumpamaan Sabrin itu? Tiang bendera sama penyangganya dari bawah. Yang bendera. Ya, tiang bendera. Tiang Sama bendera. penyangga bendera itu kan Sabrin, maksud Sabrin. Iya, Iya, bisa juga, Bu. Kan dia suatu garis, Bu, tiangnya. Dari titik bawahnya itu. Jadi Bu, menurut tapi Putri kayak saya mau mana? coba lagi, Bu, contoh yang... Bu, saya mau coba lagi contoh yang titik ke garis, Bu. Ya, coba Putri. Bu, misalnya kan, Bu, Ya, kalau misalkan kan paku nih, Bu, kita buat paku 2. ya. 2 paku. Terus kita kaitkan tali ke paku pertama. Terus Paku kedua. ditarik, dikaitkan lagi ke paku kedua. Itu bisa nggak sih, Bu? Ya, Bisa. bisa. Ya, itu juga bisa Sabrin. Tapi kalau contoh yang misalkan kita betul kata Putri tadi, kita perumpamaan paku kita hubungkan dengan tali kan antara paku 1 dengan paku 2. Terus kita berada di titik yang satu lagi, paku yang satu lagi. Nah, itu kita perumpamaan paku yang ketiga itu kita cari jaraknya dengan tali yang menghubungkan paku 1 dengan paku 2. Paku 2. Nah, kayak gitu. Dua. Paham kan? Paku. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke. Sekarang baca Sabrina. Yang ada di PPT tolong bacakan. Belum keganti di sini. Apa? Ya, belum ganti. Udah. Putri masih bisa dengar suara Ibu. Masih, Bu. Kalian dengar tak suara Sabrina bacakan slide PPT? Dengar, Bu. Mungkin sinyal Ibu. Dengar. Ini, Bu, saya mau baca. Oke, bacakan Pada coba. materi konsep jarak, pada dimensi 3, tidak hanya mencari jarak dari bentuk bangun ruang pada dimensi 3 di buku saja, tetapi kita dapat menerapkan konsep jarak ini pada kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita mau membuat sebuah ruangan yang aman untuk pasien COVID-19, yang dimana jaraknya kita ketahui ditentukan sesuai aturan supaya tetap menjaga jarak di antara pasien maupun petugas guna mencegah penyebaran virus tersebut. Ya, Bu. Udah. Nah, di sini kan kita ketahui kan kalau pembangunan sebuah rumah itu kan penting kan bagi kita. Dan juga kita tahu bahwa kasus virus COVID-19 ini kan kita tahu jaraknya itu kan ditentukan kan. Misal virusnya itu bisa menyebar berapa, jarak ke berapa, iya kan? Nah, itu kita juga bisa Iya, Bu, menentukan otomatis. pembelajaran. Ya, jarak antara pasien satu dengan pasien lain juga bisa kita terapkan. Kemudian, slide selanjutnya, bacakan salah satu. Menurut kalian, Ya.
Adakah manfaat lain dari mempelajari konsep jarak pada 3 dimensi ini? Ayo Menurut berpikir kalian ada 5 menit nggak? lagi ya. Kalian pikir lagi ya, jangan patah semangat berpikirnya. Cari Iya, manfaat masing-masing Bu. manfaat itu. Ibu tunggu 5 menit. Oke? Oke. Apa ya? Apa ya? Ini manfaat sehari-hari, Bu. Iya, dalam kehidupan sehari-hari juga boleh. Belum, Bu. Saya, Bu. Sabrina, Prin, oke. Bu. Putri juga bisa. Oke, satu-satu. Coba dari Nggak Sabrina. bisa, Bu. Belum bisa, belum dapat, Bu. Putri belum bisa. Sabrina? Manfaatnya jadi tuh kita bisa tahu misalnya kan kita atap itu kan bentuknya misalnya bentuknya prisma segitiga. Kita tuh bisa buat kayak perbandingannya biar dia tuh nggak berat di satu sisi. Betul nggak, Bu? Membangun rumah. Atap, Bu, atap. Ah iya, atap kita bangun secara seimbang supaya tidak berat di salah satu sisinya. Satu sisinya, ya. Jadi pakai konsep jarak. Ya, bisa jadi. Itu juga bisa. Ini kan nanti kita di dalam tadi kata Sabrin membangun atap kan. Nah, di situ juga nanti kita akan menggunakan konsep teorema Pitagoras. Iya, karena kita nanti akan mencari salah satu sisi. Nah, itu nanti berguna di mencari titik ke titik juga pakai Pitagoras, dan juga nanti titik ke garis juga itu. Kita memanfaatkan teorema Pitagoras dalam mempelajari konsep ini. Bisa dipahami? Oh, jadi itu. Ya, kan kemarin Ibu udah kasih ke kalian kan ininya, materinya, untuk kalian pelajari di rumah. Kalian dengar suara Ibu? Dengar. Nanti kan kalian udah baca kan yang materi Ibu kirim. Di situ kan sudah dijelaskan rumus-rumus menggunakan jarak titik ke titik, titik ke garis, dan juga titik ke bidang kan. Makanya di sini Ibu nggak nampilin rumus cara mencarinya. Kalian lihat di materi Ibu kirim itu aja ya. Baik, Bu. Kalian tadi kan Sabrin udah nemu manfaatnya. Terus Putri bisa nemuin satu lagi. Ibu. Ya. Bu. Iya. Kalau misalnya jarak antara satu rumah dengannya, itu termasuk nggak, Bu? Rumah Lastri sama rumah Ibu. Jadi tahu, Bu, jaraknya gimana gitu. Ya. Ya, itu juga bisa jadi karena kita tahu kita mau mencari titik rumah Lastri jaraknya sama titik rumah Ibu. Ya. Ya, itu kita dapat tahu jarak rumah kita masing-masing ya, itu bisa jadi. Terus Putri? Ada? Ya? Putri? Putus-putus, Bu. Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Oke. Nah. Udah Ya, jadi dapat kita simpulkan bahwa manfaat dalam konsep 3 dimensi ini, kita dapat mengetahui jarak rumah kita masing-masing ke rumah kawan, terus dapat mengetahui jarak kota satu dan kota lain, dan juga dapat tadi kata Sabrina, kita dapat menerapkan konsep ini dalam pembangunan rumah. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya.
Ini ada soal yang mau Ibu kasih ke kalian. Tapi ini udah di soal Satunya nomor 3 mana? aja. Hah? Oh, satunya nggak ada ya? Ada, tapi sinyal di rumah Ibu tuh nggak bagus. Jadi makanya lelet gitu dia. Oh, Atau kalian catat aja dulu sambil nunggu sinyalnya bagus. Catat di soal nomor 3 sama nomor 4. Nanti Ibu balikan ke nomor 1 sama 2. Boleh? Nomor 3 apa, Bu? Ya? Itu nomor 4 yang ini ya, titik AB nama itu ya. Ya, nomor... kan Ya? yang diketahui sebuah kota. Oh, Ya, itu nomor 4. Terus nomor 3-nya itu. Nah, kalian tadi udah catat soal nomor 3 sama 4. baru nomor 3, Bu. Udah catat? Baru nomor Belum? 3. Belum. Bu, nomor 3 Lagi, yang Bu. mana ya, Bu? Ini kalian mencatat kan? Ini udah bisa. Ini sih. Layarnya hilang, Bu. Kalian masih bisa lihat itu? Dikecilin aja lah. Bisa? Ya? Bisa? Oke, catat ya. Ya. Ibu, Nomor berapa? Nomor 1 dan 2 ya, Bu? ya, buat nomor 1 sama nomor 2. Kalian 15 menit siap. Ibu nanya, kalian 15 menit siap apa enggak buat soal 1 sampai 2? Kelamaan, saya kedip mata aja siap, Bu. Bener enggak, Sabri? Halo. Kalian buat gambar juga loh nomor 1. Tuh Sabrin. Jangan sombong ya, Sab. Ibu, nanti kita harus tulis ya, Bu ya. Hah? Harus tulis ya. Iya, buat aja gambarnya. Terus nomor 1 itu dimintanya hasil jawabannya, terus gambar dari jawaban nomor 1. Kita nggak tunjukin jawaban kita kan, Bu? Enggak. Bu, saya mau jawab nomor 1. Saya udah jawab, Bu. Cepat betul. Kamu Putri sama Lasir udah. tunjuk. Baru buat gambar, Ibu. Ya. Sabri nanti jelasin ya yang mana perumpamaannya gini-gini. Oke, Hasilnya berapa Sabri dapat? Kapolan. saya udah nomor 1. Bu, nomor 4 yang mana, Bu? Sabar ya. Nomor 3 ada yang mana? Oke, sabar. Udah tuh, nampak tak? Yang mana, Bu? Suatu ketika petugas itu ya, Bu? Itu nomor 3. Nomor 4-nya diketahui sebuah kotak peletakan vaksin untuk COVID-19 berbentuk prisma segi 4. Seperti di bawah ini. Di mana kita ketahui panjang AB dengan 5 cm. Nampak? Ibu gelap. Ibu apa? Nggak nampak ya? Oh, buah prisma. Oh iya, oke. Kotak peletakan vaksin. Udah, Sabrin jelasin Bu. yang nomor 1. Sabrin udah siap kan? Sambil menunggu kawannya cari. Sabrin. Bu, saya boleh jawab? Iya, jawablah. Nomor 1 itu soalnya tadi jika diketahui sebuah rumah sakit yang kena COVID-19 berbentuk kubus ABCD EFGH, ruangan pasien yang positif tengah yang ada ruang pasien reaktif dan yang non reaktif dan reaktif adalah 6 meter. Maka jarak antara titik ruangan negatif ke ruang tes COVID-19 adalah, jadi kan Bu, rumah sakit itu berbentuk kubus. Terus saya misalkan
AB-nya itu tadi kan kubus itu sisinya. Jadi AB-nya tuh 6 cm. Terus tadi ruangan itunya tuh ada di tengah-tengah AB itu. Jadi di tengah-tengahnya saya kasih titik P. Jadi itu P ke B itu berarti setengah dari AB, berarti 3 meter. Dengan menggunakan, jadi karena itu bisa jadi bentuk segitiga, kita gunain teorema Pitagoras. Ya. Jadi dari A ke P-nya itu 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat itu akar 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 45 kuadrat atau 3 akar 5, Bu. Kebayang nggak, teman-teman? Kebayang. Oke, benar jawaban dari Sabrina Putri itu. Terus, Sabrin berarti Bu anggap paham ya pembelajaran ini. Oke, Bu. Terus yang nomor 3 tadi siapa? Lastri nomor 3 kan? Atau nomor 2? Ya, Lastri nomor 3. Oke, coba Lastri jawab nomor 3. Enggak baca soal kan, Bu? Iya, Ya, enggak. Ini kan dia bilang diketahui itu, Bu. Mana ya? Sabar, Bu. Nih. Itu tuh ternyata ABE membentuk segitiga sama sisi. Panjang BF sama dengan 13 cm dan BC 12 cm. Ya. Itu disuruh tentukan jarak antara titik A ke bidang BCFE kan, Bu? Ya. Nah, Lasri misalkan, Bu, kan jarak titik A dengan BCFE itu D sebutnya. Jadi masih dari situ masih ingin mencari garis EB dengan menggunakan Pitagoras, yaitu akar dari BF kuadrat EF kuadrat hasilnya 5 cm, Bu. Ya, hasil dari itu nomor 3 itu 5 cm benar. Tapi habis itu itu, Bu, paham baru ya, udah bisa. Terus Putri nomor ya, Bu. 4. Ya, Bu. Coba Putri. Nomor 4 ini. Nomor 4 itu kan diketahui sebuah kotak peletakan vaksin untuk COVID-19 berbentuk prisma segi 4. Jadi diketahui di situ AB-nya 5 cm. Ya. AE sama dengan BC sama dengan EF itu sama dengan 4 cm. Jadi tentukan jarak antara titik A ke titik C, jarak antara titik E dan titik C. Saya baru dapat 1, Bu. Yang AC, A ke C. Lastri mau bantu jawab, Bu. Oke, bantu Lastri yang nomor 2-nya. Jawaban Putri tadi benar ya hasilnya? Ya, jarak titik Iya. Yang AC C. dapat Lastri. Dah? Yang kedua, Bu, jarak antara E dan C kan, Bu? Ya. Itu ya Lastri dapat hasilnya sama dengan akar 57, Bu. Iya, benar itu. Oke, kalian udah paham semua ya Sama, berarti Bu. materi konsep jarak pada dimensi 3. Iya, Bu. Iya, paham. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini apa? Siapa yang bisa ngasih kesimpulan? Jadi, dengan belajar jarak pada dimensi 3 mempermudah pekerjaan sehari-hari, Bu. Ya. Iya. Lagi? Konsep dimensi 3 bisa menggunakan teorema Pitagoras. Ya, juga bisa. Lagi? Nggak ada lagi? Jadi intinya pada materi ini kita dapat menerapkan konsep jarak pada 3 dimensi. Jarak pada 3 dimensi ini kita bisa menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Yaitu tadi yang disebutkan Putri sama Sabrina Putri. Paham, Lastri?
Paham, Bu. Nanti untuk lebih membuat kalian paham lagi, Ibu kasih tugas ya di akhir nanti. Ibu kirimkan tugasnya. Oke, Bu. Oke. Oke, Bu. Ya, Bu. Minggu depan dikumpulkan. Minggu depan kita membahas tentang statistika. Kalian pelajari ya. Oke, Bu. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri baik-baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.